Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 26 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 26 November berjudul Ketakutan Bersaksi Hilang. Ayat inti dari Kisah Para Rasul 5 ayat 28 dan 29. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Aku mendengar mereka yang berpakaian senjata perang itu menyampaikan kebenaran dengan kuasa yang besar. Itu berpengaruh. Aku melihat mereka yang telah diikat. Beberapa istri telah diikat oleh suami mereka, dan beberapa anak telah diikat oleh orang tua mereka. Orang-orang jujur yang telah ditahan atau dicegah untuk mendengar kebenaran, kini dengan penuh semangat berpegang teguh pada kebenaran yang disampaikan. Semua rasa takut terhadap kerabat mereka telah lenyap. Hanya kebenaran yang ditinggikan bagi mereka. Kebenaran itu lebih berharga dan lebih berharga daripada hidup. Mereka telah lapar dan haus akan kebenaran. Aku bertanya apa yang telah membuat perubahan besar ini? Seorang malaikat menjawab, itu adalah hujan akhir, kesegaran dari hadirat Tuhan, seruan nyaring malaikat ketiga. Kuasa besar menyertai orang-orang pilihan ini. Kata malaikat itu, lihatlah, perhatian saya tertuju kepada orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak percaya. Mereka semua gelisah. Semangat dan kuasa umat Allah telah bangkit dan menimbulkan murka mereka. Kebingungan, kekacauan terjadi di mana-mana. Saya melihat tindakan diambil terhadap kelompok ini yang memiliki kuasa dan terang Allah. Kegelapan menebal di sekitar mereka, namun mereka tetap berdiri teguh, berkenan kepada Allah dan percaya kepadanya. Saya melihat mereka kebingungan. Selanjutnya saya mendengar mereka berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh, siang dan malam. Seruan mereka tidak berhenti. Saya mendengar kata-kata ini, kehendak-Mu, ya Allah, jadilah. Jika itu dapat memuliakan nama-Mu, buatlah jalan keluar bagi umat-Mu. Bebaskan kami dari bangsa-bangsa di sekitar kami. Mereka telah menetapkan kami untuk mati, tetapi tangan-Mu dapat menyelamatkan. Semua kata-kata ini yang dapat saya ingat. Mereka tampaknya memiliki kesadaran yang mendalam akan ketidaklayakan mereka dan menunjukkan ketundukan penuh kepada kehendak Allah. Namun semua orang tanpa terkecuali sungguh-sungguh memohon dan bergumul seperti Yakub untuk memperoleh pembebasan.
Dikutip dari The Review and Herald 31 Desember 1857. Demikianlah renungan malam kita. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, para rasul berada di puncak popularitas dan pengaruh mereka oleh sebab tanda-tanda dan mujizat yang mereka lakukan. Hal ini memicu kecemburuan imam besar dan orang-orang Saduki. Kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Reaksi mereka adalah kekerasan dan penindasan dengan cara menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Ayat 18. Ketika ditangkap dan dipenjarakan, mereka dilepaskan secara ajaib dan kembali ke tengah-tengah jemaat. Namun mereka dihadapkan pada ancaman hukuman dan perintah keras. Sebagaimana di dalam ayat inti Kisah Para Rasul 5 ayat 28 dan 29. Katanya, kata imam besar, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu, maksudnya darah Yesus, kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada ancaman fisik, ancaman hukuman, dan ancaman terhadap kebebasan mereka. Inilah yang seharusnya menimbulkan ketakutan besar bagi mereka untuk terus bersaksi. Namun, ketakutan itu hilang. Apa yang menyebabkan ketakutan para rasul hilang? Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19-21 berkata, tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Mereka tidak takut bersaksi, karena Allah menolong mereka dengan mengutus malaikat dan mengikuti pesannya. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan ke mahkamah agama, Petrus dan rasul-rasul yang lain memberikan pernyataan tegas yang menjadi inti dari ketaatan mereka. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di dalam ayat 29. Ini bukan hanya pernyataan keberanian, tetapi pengakuan bahwa ada otoritas yang lebih tinggi yang harus mereka patuhi. Keputusan untuk bersaksi, meskipun dilarang, berasal dari mandat ilahi. Para rasul bersukacita dan tidak gentar. Mereka bersukacita karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Penderitaan menjadi kehormatan dan bukti kesetiaan, bukan hal yang harus ditakuti. Dengan semangat yang baru, mereka setiap hari berada dalam bait Allah dan di rumah-rumah ibadat. Mereka tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus di dalam ayat 42. Inilah seharusnya menjadi teladan kita sekarang ini. Ketika prioritas kita adalah menyenangkan Allah, ancaman manusia menjadi tidak berarti. Kita bersukacita di tengah penderitaan. Apakah kita mau bersaksi seperti para rasul? Di dalam renungan malam ini, yang dikutip dari The Review and Herald, tanggal 31 Desember 1857, menceritakan kepada kita penglihatan yang ditunjukkan kepada Nyonya White, bahwa para pembawa kebenaran yang digambarkan seperti bersenjata, menyampaikan pesan dengan kuasa besar
sehingga orang-orang yang sebelumnya terikat oleh keluarga dan tidak bisa mendengar kebenaran, kini menerima dan menjunjung tinggi kebenaran lebih dari hidup mereka. Perubahan besar ini terjadi karena hujan akhir dan seruan nyaring dari malaikat ketiga. Sementara umat pilihan diberi kuasa dan terang Allah, orang-orang jahat menjadi gelisah dan marah, menimbulkan kekacauan di mana-mana. Meskipun dikelilingi kegelapan dan ancaman, umat Allah tetap teguh dan percaya kepadanya meski dalam kebingungan. Selanjutnya, di dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 339, paragraf 4, berkata, selanjutnya, saya mendengar mereka berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Siang dan malam, seruan mereka tidak berhenti. Saya mendengar kata-kata ini, kehendak-Mu ya Allah, jadilah. Jika itu dapat memuliakan nama-Mu, buatlah jalan keluar bagi umat-Mu. Bebaskan kami dari bangsa-bangsa di sekitar kami. Mereka telah menetapkan kami untuk mati, tetapi tangan-Mu dapat menyelamatkan. Semua kata-kata ini yang dapat saya ingat. Mereka tampaknya memiliki kesadaran yang mendalam akan ketidaklayakan mereka dan menunjukkan ketundukan penuh kepada kehendak Allah. Namun, semua orang tanpa terkecuali sungguh-sungguh memohon dan bergumul seperti Yakub untuk memperoleh pembebasan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah kita termasuk di dalam penglihatan Nyonya White ini? Perubahan besar yang membuat umat pilihan berani bersaksi adalah mereka menerima kecurahan roh hujan akhir. Kuasa roh ini yang sudah kita ketahui bersama adalah roh Yesus Kristus dengan kuasa yang besar yang sangat berpengaruh dan mengubah hidup. Kesegaran dari hadirat Tuhan menyanggupkan kita untuk seruan nyaring malaikat ketiga, pemberitaan pekabaran malaikat ketiga dengan kuasa yang besar. Pencurahan kuasa ini menghasilkan pembebasan dan keberanian yang luar biasa bagi umat Allah. Keberanian dan kemerdekaan dengan penuh semangat berpegang teguh pada kebenaran. Semua rasa takut terhadap kerabat mereka telah lenyap. Ini menunjukkan pemutusan ikatan emosional dan sosial demi kebenaran. Prioritas kebenaran. Kebenaran ditinggikan dan dianggap lebih berharga daripada hidup. Ini adalah respons alami dari mereka yang telah lapar dan haus akan kebenaran. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk berani bersaksi, mengabarkan pekabaran 3 malaikat, dan berpegang teguh pada firman-Mu. Tolong kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.